Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Najma dari Audit. Pada video kali ini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip dasar fungsi audit internal atau core principle. Prinsip dasar ini merupakan serangkaian kondisi dan infrastruktur yang harus disediakan agar dapat memberikan bukti nyata bahwa pelaksanaan fungsi audit ini akan efektif. Selain itu, penerapan semua prinsip secara terintegrasi dan kohesif akan menjadikan fungsi audit internal selain efektif juga akan mencapai tingkat efisiensi yang paling maksimum. Hal ini tercantum dalam pengantar mengenai core principle. Upaya untuk memenuhi semua prinsip dasar ini merupakan suatu perjuangan yang jangka panjang karena harus meyakinkan semua pihak untuk membantu audit internal dalam memenuhi sebagian ataupun seluruh prinsip. Dalam prinsip-prinsip tersebut, pada umumnya membutuhkan persetujuan dan kesediaan unit kerja untuk dapat memenuhinya. Cara untuk pemenuhannya bisa jadi sangat berbeda. Namun, diharapkan semua prinsip ini hadir dan berfungsi serta saling berintegrasi. Ketidaksediaan suatu prinsip akan dapat menjadikan fungsi audit internal tidak akan memberikan yang terbaik bagi perusahaannya. Prinsip-prinsip dasar ini terurai sebagai berikut. Yang pertama yaitu menunjukkan integritas. Audit internal sebagai suatu fungsi dan juga sebagai individu harus senantiasa menunjukkan integritas dan aktivitas sehari-hari. Yang kedua, menunjukkan kompetensi dan kehati-hatian atau kecermatan secara profesional. Dalam memberikan jasa asuransi dan jasa konsultasi, fungsi audit internal harus mampu menunjukkan kompetensi dan menguasai permasalahan yang sedang direview, serta dalam pelaksanaannya pekerjaannya harus dilaksanakan dengan pemenuhan kecermatan dan kehati-hatian sebagai seorang profesional. Yang ketiga, bertindak objektif dan bebas dari pengaruh pihak lain atau independen. Pekerjaan berupa penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh auditor internal harus dilaksanakan dengan menunjang tinggi objektivitas dan terbebas dari pengaruh siapapun, terutama pihak yang berkepentingan, sehingga tidak terdapat konflik kepentingan. Pelaksanaan pekerjaan dengan objektif ini akan memberikan keyakinan bahwa penilaian yang dilakukan adalah sesuai dan tanpa pengaruh dari siapapun. Yang keempat, sejalan dengan strategi, tujuan, dan risiko perusahaan. Kontribusi hasil pekerjaan audit internal harus senantiasa searah dan sejalan dengan strategi, tujuan, sasaran, dan juga fokus pada risiko-risiko utama perusahaan. Kesesuaian ini sangat penting dan menjadi fokus utama karena dengan demikian maka pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan telah diiringi dengan pelaksanaan asuransi dan konsultasi di dalamnya. Yang kelima, diposisikan secara memadai dan sumber daya tercukupi. Unit kerja internal audit harus ditempatkan dalam posisi yang memungkinkan untuk menerapkan prinsip independensi. Penetapan tingkatan ini sangat krusial dan memitigasi dari risiko hambatan struktural. Untuk itu diperlukan komitmen dari direksi dan juga para manajemen senior mengenai posisi ini. Kemudian, untuk melaksanakan tugas-tugasnya, fungsi audit internal membutuhkan berbagai sumber daya seperti sumber daya auditor, anggaran, teknologi, dan sumber daya lain yang relevan. Dan seluruh kebutuhan ini hendaknya harus tercukupi dan dipenuhi oleh direksi. Yang keenam, yaitu menunjukkan hasil pekerjaan yang berkualitas melalui program penilaian dan pengembangan kualitas ini dilaksanakan secara berkelanjutan.
Kepala audit internal harus memprogramkan dan menjalankan program penilaian kualitas hasil pekerjaan audit internal. Dan dalam hal terdapat ketidaksesuaian, maka terdapat program pengembangan yang berkelanjutan. Program ini dinamakan dengan Quality Assurance dan Improvement Program. Program ini merupakan program yang wajib dilaksanakan dan menjadi bagian dari standar atribut. Yang ketujuh, mampu berkomunikasi secara efektif. Pelaksanaan pekerjaan audit internal sangat membutuhkan interaksi dengan pihak-pihak terkait dalam organisasi atau perusahaan. Untuk dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan dan proses penilaian informasi dapat terjalin dengan baik, maka auditor harus mampu berkomunikasi secara efektif dan sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan penugasannya. Yang kedelapan, yaitu menyajikan asuransi berbasis risiko. Dalam melaksanakan penugasan, maka auditor harus fokus pada prioritas organisasi atau perusahaan. Hal ini umumnya terjadi dalam situasi adanya keterbatasan sumber daya. Maka, untuk dapat berkontribusi secara efektif dan sesuai dengan strategi organisasi, maka auditor harus melaksanakan penugasan dan program kerja dengan berbasis pada risiko. Yang kesembilan, fokus pada wawasan proaktif dan fokus pada masa depan. Dalam melaksanakan penilaian atas pelaksanaan pekerjaan, auditor juga diharapkan memberikan penilaian dan pelaksanaan tata kelola yang saat ini berjalan dan memberikan berbagai masukan untuk meningkatkan proses atau insight. Auditor menjalankan peran melakukan penilaian ke dalam ini sudah menjadi bagian dari inisiatif auditor, dan dalam hal terdapat saran perbaikan maka bertujuan untuk menjadikan masa depan yang lebih baik, lebih efisien dan lebih efektif. Yang ke-10, mendorong perbaikan perusahaan. Hasil pelaksanaan dan konsultasi tidak hanya berfokus pada penilaian evaluasi kesesuaian, melainkan harus berfokus pada pemberian saran-saran yang menjadi bagian dari perbaikan organisasi secara berkelanjutan. Demikian semua pilar-pilar yang menjadi prinsip dasar bagi auditor internal. Dan dalam menjalankan perannya pada setiap perusahaan, pemenuhan prinsip-prinsip ini memerlukan waktu yang tidak sebentar, serta membutuhkan infrastruktur dan program yang memadai. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kembali lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.